Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Wiwin Julianti, SE SPD MAK, dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu perusahaan yang terdaftar di BIE atau Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Sirexindo Mandiri Buana Tbk. Sebelumnya, perkenalkan saya Sylvia Maulida Syaradunia dengan NIM 2403102146 dari kelas 2G Manajemen. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, itu ada nama dan bidang usaha. Nama perusahaan ini sendiri yaitu PT Sirexindo Mandiri Buana Tbk atau yang lebih dikenal dengan Sirex. Bidang usahanya ada di sektor komputer dan jasa komputer. Mereka lebih spesifik bergerak di bidang industri komputer dan perakitan komputer. PT Sirexindo Mandiri Buana dikenal sebagai produsen perangkat komputasi termasuk laptop, PC desktop, server, dan juga perangkat internal of Things serta smartphone. Yang kedua ada perangkat keras dan peralatan teknologi. Mereka merancang, memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan jasa sistem komputer di Indonesia dengan merek Sirex. Selanjutnya ada tahun IPO dan kode saham. PT Sirexindo Mandiri Buana Tbk dengan kode saham CYRX didirikan pada September 1996. Perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana atau IPO sahamnya di Bursa Efek Indonesia BIE pada tanggal 30 Maret 2021. Selanjutnya ada produk unggulan dan segmen bisnis utama. Produk unggulannya ada laptop, komputer pribadi, tablet, server dan peralatan jaringan, serta komponen dan aksesoris. Segmen bisnis utama PT Sirexindo Mandiri Buana ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada business to government. Segmen ini mencakup penjualan produk Sirex pada instansi pemerintah, termasuk pengadaan barang untuk lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Pada tahun 2022, segmen ini menjadi penopang utama pendapatan perusahaan, menyumbang lebih dari 60% dari total pendapatan. Meskipun pada tahun 2024, kontribusinya tercatat sekitar 30% dari total penjualan, karena adanya perubahan proporsi antar segmen. Yang kedua itu ada business to business. Segmen ini meliputi penjualan langsung ke pelanggan, korporasi, atau perusahaan lain. Segmen ini berkontribusi sekitar 20-30% terhadap total pendapatan pada tahun 2022, dan porsinya meningkat menjadi sekitar 50% dari total penjualan pada tahun 2024. Segmen ini merupakan segmen yang paling unggul di antara yang lain. Yang terakhir ada business to customer. Segmen ini menyasar konsumen akhir atau retail, baik melalui toko komputer, distributor, maupun e-commerce. Kontribusi segmen ini terhadap total pendapatan masih relatif kecil, sekitar 10%. Selanjutnya ada ringkasan performa terakhir perusahaan. Yang pertama ada laba komprehensif. Tahun berjalan 2024 mencapai 15,54 miliar, naik dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 6,3 miliar, atau meningkat sekitar 157%. Yang kedua ada ekuitas perusahaan tumbuh menjadi 300,5 miliar, naik sekitar 3,7%, dari posisi akhir 2023 itu sebesar 289,45 miliar. Yang ketiga ada dividen tunai yang dibagikan pada 2024 sebesar 4,93 miliar, turun dari 11,8 miliar dari tahun sebelumnya. Yang keempat ada saldo laba sebelum ditentukan penggunanya, naik dari 183,90 miliar menjadi 191,64 miliar.
Yang kelima ada dana cadangan meningkat menjadi 5 miliar dari sebelumnya 2,5 miliar. Yang terakhir ada penghasilan komprehensif lain juga naik dari 508,91 juta menjadi 872,47 juta. Selanjutnya ada logo dan tagline perusahaan. Tulisan logo Zyrex dengan huruf kecil, khas sederhana dan modern. Dengan tagline sejak 1996, bangga mereka Indonesia. Logonya bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya ada foto produk, pabrik atau iklan. Ini foto produk ini merupakan salah satu produk laptop yang dihasilkan dari PT Zyrexindo Mandiri Buana, dan yang ini merupakan kantor pusat dari PT Zyrexindo Mandiri Buana. Sedangkan yang ini merupakan salah satu iklan laptop dari PT Zyrexindo Mandiri Buana. Selanjutnya ini ada grafik saham dan tren pendapatan. Gambar ini merupakan grafik posisi keuangan PT Zyrexindo Mandiri Buana, yaitu yang pertama ada pendapatan. Pada tahun 2023 yaitu sebesar 289,63 miliar, pada tahun 2024 yaitu 364,24 miliar. Statusnya itu naik ya, sekitar 25,76%. Yang kedua adalah laba bersih. Pada tahun 2023 sebesar 32,95 miliar. Pada tahun 2024 yaitu sebesar 15,54 miliar. Statusnya turun sebesar 52,84%. Selanjutnya ada laba bersih per saham. Pada tahun 2023 itu sebesar 24,71. Pada tahun 2024 yaitu 11,38. Statusnya turun sebesar 53,95%. Selanjutnya ada total aset. Pada tahun 2023 sebesar 491,4 miliar. Pada tahun 2024 yaitu 392,44 miliar. Statusnya turun sekitar 20,10%. Selanjutnya ada total liabilitas. Pada tahun 2023 itu sebesar 201,59 miliar. Pada tahun 2024 itu 92,39 miliar. Statusnya juga turun sebesar 54,16%. Selanjutnya ada total ekuitas. Pada tahun 2023 itu sebesar 289,45 miliar. Pada tahun 2024 yaitu 300,5 miliar. Statusnya naik sebesar 3,66%. Selanjutnya ada rasio profitabilitas pada tahun 2023 yaitu sebesar 6,71%. Pada tahun 2024 yaitu 3,87%. Statusnya turun sebesar 42,32%. Yang selanjutnya ada rentabilitas modal. Pada tahun 2023 sebesar 11,38%. Pada tahun 2024 yaitu 5,6%. Statusnya turun sebesar 55,54%. Yang terakhir ada margin laba kotor. Pada tahun 2023 itu 31,57%. Pada tahun 2024 yaitu 18,62%. Statusnya turun sebesar 41,01%. Ini merupakan gambar grafik saham dari PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. Gambar grafik di bawah ini menggambarkan adanya pergerakan harga tertinggi, terendah, dan penutupan saham ZYRX sepanjang tahun 2024. Terlihat bahwa harga penutupan cenderung menurun dari Q1 ke Q4. Garis yang merupakan penutupan yaitu garis yang warna kuning. Selanjutnya, harga saham ZYRX pada tahun 2024 cenderung menurun meskipun sempat naik pada Q2. Volume transaksi sangat tinggi dari Q2, kemungkinan karena adanya peristiwa atau sentimen khusus di pasar. Terus yang terakhir ada
kapitalisasi pasar juga menurun, sejalan dengan penurunan harga penutupan saham. Selanjutnya, ini merupakan potongan berita dari PT Sirexindo Mandiri Buana Tbk, yaitu saham milik Timothy Sidik naik menjadi 61,04% di ZYRX. Timothy Sidik menambah 4,7% kepemilikannya di PT Sirexindo Mandiri Buana Tbk atau ZYRX via PT Binekom Mandiri Buana atau BMB. Selanjutnya, ini ada visi dan misi perusahaan dari PT Sirexindo Mandiri Buana. Visinya yaitu menjadi enabler teknologi informasi dan komunikasi dan IoT atau Internet of Things untuk penggunaan yang lebih efisien dan efektif di semua aspek kehidupan. Misinya yaitu yang pertama ada memberi kemudahan untuk memiliki perangkat TIC dan IoT untuk pemakaian di rumah, kantor, dan industri. Yang kedua ada memberikan solusi integrasi dan implementasi dalam penggunaan perangkat ICT dan IoT tersebut untuk menghadapi kesiapan industri dan society. Selanjutnya, materi yang terakhir itu ada struktur kepemilikan atau pemegang saham utama. Timothy Sidik adalah mayoritas pemegang saham utama dari PT Sirexindo Mandiri Buana sebesar 56,41%. Kemudian ada Kolon Sidik yaitu sebesar 18,75% saham. Sisanya sekitar 24,84% saham itu milik publik dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%. Terima kasih kepada Ibu Wiwin Julianti dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi saya hingga akhir. Saya kira presentasi kali ini sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.